Nomor satu dong, salah ya, bukan nomor satu. Lanjut, gambar di bawah ini menunjukkan benda B yang digantung dengan menggunakan tali yang terikat pada sebuah tiang dan pada benda A. Jadi gambarannya seperti ini. Yang ditanya itu gaya gesek statik antara benda A dan meja sama dengan berapa? Apa itu gaya gesek statik? Gaya gesek statik itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda walaupun bendanya itu diam. Jadi gaya gesek statik itu gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Sehingga gunakan hukum ke-1 Newton. Jadi kalau benda A itu diam, otomatis benda B diam. Jadi secara sederhananya A dan B itu statis atau diam. Nah, sekarang kita gambarkan nih ya. Kita kerjakan nih. Kita buat besar gini biar bagus. Oke, nggak bagus nih, perkecil ini. Nah ini gini bagus banget nih. Ini kita amati satu-satu bendanya biar gampang. Jadi ditanya gaya gesek ya. Jadi ketika bendanya diam berapa gaya gesek pada benda A. Jadi kita amati benda A dulu. Talinya di mana? Di kanan. Karena di kanan, tegangannya ke kanan. Atau nggak usah dibuat seperti ini biar jangan capek juga boleh ya. Ini aja langsung. Ini ya. Talinya di kanan jadi tegangannya ke kanan. Kurang bagus. Sepertinya kalau diperbesar nih oke lah. Nah ini itu benda A. Sehingga agar dia statis atau diam, kan gaya gesek kita bicara dulu gaya gesek deh. Kan kalau kita abaikan yang lain, ini kan ditarik si A ini ke kanan ya, sehingga kan harusnya geraknya ke kanan, cuman ada gaya gesek di sini. Ke arah mana? Nah kalau dikatakan geraknya ke kanan berarti gaya geseknya sebaliknya dong. Ini ya, aduh, ini ya Fs, kita namakan Fs ya, gaya gesek statis. Lanjut, sehingga total gaya pada benda A itu adalah 0. Kenapa? Karena statis tadi dikatakannya. Nanti T dikurang Fs. Jadi T sama dengan Fs atau sebaliknya. Fs sama dengan T. Nah, gitu. Jadi kita misalkan ini tali 1, berarti ini T1. Berarti ini T1. Ini kan berbeda talinya ya antara simpul ini tali 1, ini tali 2, tali 3. Oke, jadi kita butuh mencari T1. Gimana caranya? Cari dari si B. Si B itu gaya berat ada ke bawah, gaya tegangan tali ke atas. Oke. Jadi ini tali berapa? Ini tadi dibilang tali 2. Sehingga karena dia statis, diam semua sistemnya. Karena bayangin deh, kalau ini gerak, ini semua gerak ini. Tapi kalau ini diam, ini pasti diam juga. Gitu logikanya. Jadi harus diintuisikan. Oke, ini diam kan? Berarti total gayanya 0. T2 W dikurang T2. Sebaliknya juga boleh ya. WB deng. T2 sama dengan WB. Dimana itu WB itu berapa ya?
Oh, nggak dikasih tahu berarti. Tapi ini nggak dikasih tahu kah? Benda B masanya M kecil, Mg. Oke, itu aja. Oke, sekarang gimana? Simpulnya sekarang. Ini ada simpul di sini ya. Ini simpul ini. Sekarang simpulnya. Jadi ini agak ribet bagian simpulnya ini. Jadi, kalau kita buat simpulnya seperti itu gambarnya boleh ya. Nah, gitu. Ini ke bawah T2, ini ke atas kanan, T3 deng, T1 itu ke kiri. Tahu dong kenapa? Ya kan? Karena posisi tali masing-masing berdasarkan arah tegangan tali. Atau sebaliknya, arah tegangan tali berdasarkan posisi tali masing-masing. Nah, inilah simpul muatnya ini. Gini aja deh, biar lebih rapi. Nah, gitu. Oke, ini simpulnya ini tidak bermasa BDW. Jadi M kali A-nya 0 karena M 0. Jadi massa simpul itu 0 dia. Oke, gimana cara menghitungnya ini? Jadi T3 itu bisa kita uraikan dia menjadi T3Y dan T3X. Gitu dia. Bisa seperti itu dia, karena kan vektor ya tegangan tali. Kemudian misalnya ini adalah theta, kita misalkan ya theta, maka atau boleh juga ini sebenarnya theta ya, nggak masalah, dia lebih konsisten aja. Ini theta gitu, maka diantara T3 dan T3X itu theta muncul. Ini theta juga berarti. Pertanyaannya tetanya berapa? Nah, oke, berapa tetanya? Kita nggak perlu mencari theta, tapi kita bisa mencari sinusnya. Sin theta itu kan depan per miring ya. Demi. Depannya itu ini dong. Ini tetanya, berarti depannya 40. Miringnya kita nggak tahu. Tapi ini bisa kita prediksi loh. Ini 40, 30, berarti ini 50. Jadi sin theta itu demi 4/5. 40/50. Cos juga sama, beda deng. 30/50 sami. Cos itu sami 30/50. Lanjut, itu aja yang cukup. Lanjut, kita sekarang bahas nih. Pada sumbu X, total gaya pada simpul itu 0. Kenapa? Karena masanya 0. Jadi gini deh, gini kalau bingung ya. Sigma fx itu kan M dikali AX. Ya kan? Apa aja tegangan pada sumbu X? Ada T3X, ada T1 ya. Berarti T3X dikurang T1. Nah, massa simpulnya 0. Simpul itu tidak bermassa. Jadi ini 0 dianya. Semua. Sehingga kita dapat tuh 0 sama dengan T3X dikurang T1. Atau T1 sama dengan T3X. Gitu juga dengan sumbu Y. Karena massanya 0, berarti sigma F-nya 0. T3Y dikurang T2. Atau T3Y sama dengan T2. Oke. Kalau kamu perhatikan baik-baik di sini, ada hal yang menarik di sini. T3Y, kalau kita buat seperti ini, T3X. Kalau kita perhatikan di sini, T3Y per T3X itu adalah T1, T3 sin theta. Loh, kok sin theta? Nah, perhatikan ya. Tetanya di mana? Di antara tetanya di mana? Di samping siapa? Ini ya, kita zoom. Tetanya di samping siapa? Di samping si T3X, karena mereka berdekatan ya kan. Jadi T3X ini cos karena dia di samping.
Jadi T3X itu adalah cos T3 cos theta. Maka T3Y-nya otomatis sinus gitu. Dimana kan perbandingan mereka itu kan T3Y tadi T2 ya. Kemudian T3X itu T1. Nah, ini bisa coret-coret dia T3 dengan T3. Sin per cos jadinya ya, sin per cos. Dimana sin per cos itu berapa? Nah, kalau diperhatikan di sini, sin per cos itu adalah tangen. Sin per cos. Atau desa, depan per samping. Kalau diperhatikan depannya itu 40, sampingnya itu 30. Jadi desa 40 per 30. Atau 4 per 3. Sehingga kita dapat nih 4 per 3 sama dengan T2 per T1. Gitu. Sehingga kita bisa cari T1-nya. Sehingga kita bisa cari dapat Fs-nya. T1-nya berapa? Cari dulu T2-nya. T2-nya udah kita punya, Mg. Jadi sebenarnya T2-nya Mg, T1-nya sama dengan 4 per 3. Sehingga kita kali silang T1 adalah 3 per 4 Mg. Dimana ini adalah si Fs. Kenapa? Karena persamaan pertama tadi yang ini. Inilah jawabannya. Jadi ini adalah si Fs. Jadi ini adalah jawaban yang kita inginkan. 3 per 4 Mg. Yang mana tuh 3 per 4 Mg? Yang bola ya. Oke.